wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati wakil kepala sekolah, mewakili bapak kepala sekolah yang berhalangan hadir pada hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu yang telah berhadir di ruang ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Ini salah satu tugas kami di guru penggerak, di mana kami ditugaskan untuk menyampaikan pemahaman yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak untuk disampaikan kepada ibu-ibu warga sekolah dan nanti bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Oke. Ini yang pertama dulu, penerapan budaya positif di sekolah. Di sini kami ada 3 dalam guru penggerak. Ya. Yang pertama saya sendiri, Ramadhani. Yang kedua Ibu Devi Mafrida. Yang ketiga Bu Lia Fitri. Ini sekalian kita ingat waktu, kita begitu banyak kegiatan di sekolah dan adanya proses belajar mengajar, sehingga kami ambil kalian tampil kita berkolaborasi. Oke Bapak Ibu, siap Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Budaya positif, sebelum kita lanjut ada pertanyaan pembantu yang telah kami siapkan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak ya, belum tentu ya, belum tentu hukuman itu dapat membuat anak disiplin. Oke, nanti kita lihat ya, apakah ini terjawab di materi selanjutnya. Oke, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca misalnya atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Belum tentu. Walaupun kita sudah memberikan hukuman dalam bentuk membersihkan halaman ataupun dengan cara membersihkan kelas dan sebagainya, ini belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Oke. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan atau meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah yakin kita dengan memberikan penghargaan kepada anak akan termotivasi? Belum tentu ya. Nanti kita lihat, kita mungkin akan kita lihat jawabannya nanti. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini materi kita pada hari ini dalam program destinasi ini itu ada 6 materi. Itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kelanjutan, jadi konsta. Ya. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Ini mungkin ibu-ibu ada sebagian mungkin masih masih langka kita dengar, tentu jarang kita pahami. Jadi coba-coba kita lihat. Kemudian ada keyakinan kelas. Ya, mungkin selama ini di kelas kita sudah buat peraturan kelas. Apakah itu dapat membuat kelas itu nyaman untuk anak-anak? Apakah mereka anak-anak dapat belajar dengan nyaman atau tidak dengan peraturan yang kita buat di kelas? Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian kita yang keempat nanti, kebutuhan dasar manusia ada berapa yang kita lihat? Apakah kebutuhan anak-anak itu sudah terpenuhi? Jangan-jangan kita di kelas kita menuntut anak-anak harus mampu menguasai semua materi yang kita berikan. Padahal mungkin mereka punya kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya, sehingga mereka tidak dapat menerima materi-materi yang kita berikan. Oke, kemudian yang kelima, restitusi. Ada 5, posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan dalam 5 posisi kontrol itu dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Dan yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi.
Ya, juara segitiga nanti bagaimana kita menangani anak ketika anak punya masalah. Kita terapkan teori ini. Ya, dengan teori ini itu adalah langkah-langkahnya nanti sehingga kita bisa meyakinkan anak itu atau menyadarkan anak itu bisa dengan sendiri dia akan mengikuti segala aturan-aturan yang diterapkan di sekolah atau di kelas. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama, itu ada materinya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita lihat disiplin positif itu apa saja. Oke, lanjut. Ini ada paradigma atau perubahan paradigma. Ini misalnya seperti ini. Kegiatan kepalan tangan, ya, kita mengepalkan tangan. Coba ibu-ibu boleh coba mengepalkan tangan, kita ikuti langkah-langkahnya. Itu ada A dan B, Anda dan teman Anda, ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya kuasa sebuah kepala. Kita ada sebuah kertas, kita tulis kertas, kita genggam kuat-kuat. Kemudian ada teman Anda atau si B akan mencoba merebut dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, B bisa melakukan dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja sehingga dia bisa mendapatkan benda yang dia inginkan. Ya, kalau misalnya ini yang paradigma seperti ini kita terapkan, misalnya di kelas itu, guru memaksakan aturan yang dibuat oleh guru. Anak-anak harus seperti itu. Ini apa yang akan terjadi? Bisa nggak anak-anak mengikuti aturan di kelas itu? Tidak, anak-anak merasa terpaksa, tertekan, malah mungkin dia menjadi takut. Artinya dia tidak menjadi yang nyaman. Oke, apa yang terjadi dulu kalau seperti itu? Apa yang terjadi? Kalau misalnya kita berpegang, kita harus seperti ini terhadap anak-anak. Anak-anak harus mengikuti itu. Pemaksaan kehendak. Ya, anak-anak mungkin akan melakukan dengan cara terpaksa. Misalnya, tidak boleh membuang sampah. Mungkin dia merasa terpaksa karena ada aturan nanti akan ada hukuman yang akan dia terima. Oke, lanjut Bu. Ya, ini paradigma dari kepala tangan tadi. Siapa yang memegang kendali? Seperti? Iya, kita sendiri. Masing-masing kita akan memegang kendali. Guru akan menerangkan aturan seperti ini harus diikuti. Dan anak-anak secara terpaksa dia harus mengikuti aturan yang sudah kita buat. Artinya dia bukan kesadaran sendiri, tapi karena ada keterpaksaan yang harus dia ikuti. Oke, lanjut. Nah, ini paradigma stimulus respon atau gearing kontrol. Itu yang pertama, stimulus respon. Ya, ini ada ahli pendidikan mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang Indonesia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya, kita jangan memaksakan sesuatu itu harus dilakukan oleh seseorang, tapi kita dengan cara berusaha menyadarkan orang itu, mereka jika sadar, mereka melakukan dengan sendirinya tanpa terpaksa. Oke, ini ada stimulus respon. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini mungkin paradigma yang kurang tepat, ya. Dengan cara kita memaksa orang harus mengikuti pola kita, itu kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau tentang masalah, misalnya tentang di sekolah tentang
kelas itu bagaimana, tentang sekolah itu bagaimana, dia harus memahami. Kita ambil ruang itu di sekolah. Kemudian perilaku guru tidak sebagai suatu kesalahan. Nah ini mungkin sering kita lihat ketika anak melakukan kesalahan, itu kita anggap suatu yang buruk, suatu yang apa namanya, yang tidak bagus untuk anak. Padahal mungkin itu mereka anak-anak melakukan itu mungkin ada suatu alasan yang belum kita pahami. Oke, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti dia punya tujuan. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya anak-anak terlambat datang. Kenapa dia terlambat datang? Pasti ada tujuannya. Atau ada latar belakangnya. Kenapa dia telah datang? Dengan langsung kita buat itu salah, dia terlambat datang. Di balik itu ada sesuatu yang kita belum paham. Oke, orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini pemahaman yang kurang tepat. Yang tepatnya bagaimana? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, bukan orang lain mengontrol kita. Tapi kita yang bisa mengontrol diri kita. Ini pemahaman seperti ini bagaimana kita yakinkan sama anak-anak supaya mereka sadar bahwa mereka lah yang mengontrol diri mereka. Bukan aturan sekolah atau aturan yang diterapkan oleh guru. Oke, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita gagal, kita akan paksakan. Anak-anak tidak mau buang sampah, kita paksakan. Itu mungkin kurang tepat ya. Kita harus tahu dulu bagaimana anak, kenapa dia tidak mau. Maka yang betul kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus kolaborasi, jangan langsung kita menyalahkan. Mungkin kita bisa berkolaborasi. Kalau misalnya anak itu tidak mampu, bisa kita mintakan dengan kawan yang lain. Oke, yang terakhir model berpikir menang kalah. Nah ini kalau model seperti ini berarti yang anak-anak akan berebut ingin menjadi pemenang. Iya kan? Atau yang tidak dapat berlaku mungkin akan kalah. Kita dalam posisi ini posisi yang kurang tepat kita terapkan di sekolah. Tapi yang menang bagaimana? Yang itu bagaimana model berpikir sama-sama menang. Itulah butuhnya ada kolaborasi. Oke, ya berhasil bersama masing-masing. Itulah yang kita harapkan di sekolah juga. Artinya apa? Ada aturan-aturan itu bukan kita paksakan, tapi mereka melakukan sendiri sehingga mereka punya tanggung jawab untuk melakukan bersama. Oke, lanjut. Ya mungkin ini ibu yang sering kita dengar, ya, disiplin. Ya, ini ada disiplin. Itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar, ya. Itu arti kata dasarnya. Disiplin itu dari bahasa Latin artinya belajar. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya. Ketika kita melakukan terapkan disiplin, berarti orang akan coba melaksanakan sesuai dengan disiplin yang kita buat. Dan dia akan menghargai itu, ya, akan menghargai disiplin itu sebagaimana poin-poin yang kita buat di disiplin. Misalnya di sekolah, disiplin yang kita terapkan di sekolah itu sudah meyakinkan anak atau tidak, menyadarkan anak atau tidak. Kalau memang itu belum menyadarkan anak, itu perlu kita lihat kembali. Mungkin pada saat kita buat disiplin itu kita tidak melibatkan semua orang yang punya kepentingan dengan, katakanlah kalau di sekolah punya kepentingan dengan sekolah. Oke, kemudian dalam budaya kita, mana kata disiplin dalam beberapa menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Maka ini disiplin yang kita caranya supaya orang lain patuh dan melaksanakan sebagaimana yang sudah kita buatkan poin-poin disiplinnya. Kecenderungan kita apa? Menghubungkan kata disiplin dengan kita yang mana, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, ketika kita buat disiplin, kita merasa dapat sangka. Ada enggak Bapak, Ibu-ibu? Misalnya disiplin sekolah harus datang jam 7.30. Ada enggak merasa terpaksa? Ada? Sedikit ada ya.
Ketika mungkin masih ada kita merasa terpaksa, berarti itu mungkin perlu ditinjau kembali ya, Bu. Tergantung moodnya. Oke, maka perlu dilihat kembali mungkin ketika aturan disiplin itu dibuat, melibatkan semua orang atau tidak, meyakinkan semua orang tidak. Ketika kita misalnya aturannya segala kita harus hadir, kita sadar bahwa itu hadir kita itu karena kita ingin melaksanakan tugas, mungkin itu atas dasar kesadaran kita tidak merasa terpaksa. Oke, lanjut Bu. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita, dalam tugas kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Ya, cuma kita ingin mencapai nilai-nilai yang mulia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Mungkin nilai-nilai yang kita pahami di tempat kita berbeda dengan nilai yang ada di tempat orang lain. Ya, misalnya di tempat kita, setiap kita berjumpa satu sama lain mungkin memberi salam atau salaman. Mungkin di tempat yang orang lain katakanlah di luar sana, mungkin mereka tidak harus seperti itu. Ya, mungkin mereka dengan haluhai, mungkin positif bagi mereka, nilai-nilai positif mereka pahami seperti itu. Oke, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sesuai dengan teori kontrol yang disampaikan oleh William Lesser, bahwa setiap perilaku manusia itu punya tujuan. Ya, setiap yang kita lakukan itu punya tujuan. Itu pasti ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kita lakukan sesuatu tidak punya tujuan. Walaupun kadang-kadang tujuannya kurang tepat atau salah. Oke, yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, dengan kita yakini nilai-nilai kebajikan, di sanalah akan menyadarkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Oke, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bu Ibu sudah paham itu profil pelajar Pancasila, bagaimana yang kita paham bersama. Itu tujuan pendidikan di anak Indonesia. Itu ada berapa Bu Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya? 6. Nah ini Ibu harus paham ini. Karena ini dalam kurikulum kita juga dituntut anak-anak harus kita buatkan seperti ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu suatu tujuan yang sangat bagus, di mana kita dituntut untuk mendidik anak kita menjadi anak yang beriman dan berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke, kemudian mandiri, ya. Kita juga dituntut bagaimana mendidik siswa-siswa kita menjadi siswa yang mandiri, ya. Mandiri dalam belajarnya, mandiri dalam aktivitasnya dan dalam segala hal, baik itu di sekolah dan juga di rumahnya masing-masing. Kemudian bernalar kritis, ya. Anak-anak dituntut mereka bernalar, ya. Ketika kita mengajarkan anak-anak itu kita harus menunjukkan anak itu harus berpikir kritis, ya. Itu tuntutan di kurikulum Merdeka. Karena kita nanti ketika menyampaikan materi tidak hanya ceramah, tapi juga kita memberi anak-anak itu berpikir mungkin dengan soal-soal yang berbeda itu membuat mereka timbul daya pikirnya atau ide-idenya bagaimana mereka bisa mengembangkan setiap soal yang kita berikan. Oke, kemudian berkebinekaan global, ya. Bagaimana kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai banyak budaya, banyak adat, dan mereka itu harus saling menghargai, dan mereka paham itu. Oke, kemudian bergotong royong, ya.
Itu salah satu budaya Indonesia, itu sikap gotong royong. Artinya kita bisa saling bekerja sama antara satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Oke, dan yang terakhir kreatif, ya, membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif. Oke. Lanjut. Oke ya, untuk materi selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya mungkin nanti akan diteruskan oleh Bu Lia. Sebelumnya Bu Ibu kita ispriki dulu ya, biar semangat ya. Boleh Ibu silakan berdiri. Ya, yang sebelah kanan satu derek dapat dua baris ya, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Boleh ke belakang aja Bu, ke belakang kursinya. Oke, jangan menghadap kembali, baris menghadap kembali. Ya, saling pegang bahu ya, pegang bahu depannya, biar kita akrab. Ya Ibu silakan. Ini ada instruksi ya, instruksinya go back ya, style. Kalau go berarti loncat ke depan, kalau back loncat ke belakang, kalau style stay berputar ya. Misalnya berputar balik arah ya. Siap ya Ibu. Balik, misalnya arahnya ke timur, jadi ke barat ya. Siap ya, kita coba ya Ibu-ibu. Tetap memegang bahu kawan. Oke. Go. Hati-hati Ibu. Back. Go. Go back. Stay. Ibu, jangan salah besar Ibu. Go back. Back, go. Go, stay. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Kira-kira silakan Bu Rosna. Tadi Pak kan, ya. di pemaparannya untuk mendisiplinkan itu ada diberikan hukuman dan penghargaan, apakah bisa mendisiplinkan. Nah sekarang bagaimana membedakan hukuman dan penghargaan untuk membuat kedisiplinan. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Bu Rosna. Ya, kita ada hukuman, ada penghargaan ya, yang selama ini mungkin sudah kita terapkan. Cocok atau tidak? Apakah dengan memberi hukuman anak akan disiplin, atau dengan memberi penghargaan anak akan menjadi termotivasi? Nah, mungkin yang selama ini kita terapkan, ada nggak ibu-ibu mungkin yang kita beri hukuman anak akan disiplin? Belum tentu ya. Ya, nanti di sini di materi selanjutnya itu ada satu bentuk pendisiplinan anak yang coba kita terapkan. Yang mungkin juga kita pelajari di guru penggerak, itu yang namanya dengan keyakinan kelas. Ya, di situ nanti akan terjawab. Boleh nggak kita melakukan dengan disiplin dengan memberi hukuman, atau boleh nggak dengan kita memberi penghargaan anak-anak akan termotivasi? Ya, mungkin anak-anak akan coba mendapatkan penghargaan itu bukan atas kesadaran sendiri untuk belajar. Walaupun anak-anak karena tahu maka dia akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Ya, mungkin ini yang dilihat oleh Bosna sangat bagus. Mungkin ini nanti akan terjawab di materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Oke, kepada Bu Lia dan Lia boleh meminta untuk materi selanjutnya kami persilakan. Ya,
terima kasih kepada teman saya Pak Ahmad Dhani yang telah mempresentasikan dua materi di awal. Kemudian di tengah saya ambil alih yaitu tentang teori motivasi hukum dan harga restitusi, dan satu lagi dari keyakinan kelas ya Bu, dan kebutuhan dasar manusia. Oke. Sebelumnya saya kasih es breaking lagi. Tadi di akhir ada Pak Ahmad, sekarang saya. Oke, instruksinya jika saya sebutkan tepuk 1 berarti 1 kan? Tepuk 2 berarti 2 kali. 1, 2. Jika kalau saya sebutkan tepuk 3 berarti ada 3. 1, 2, 3. Jika saya hitung mundur berarti 3, 2, 1, 1, 2, 3. Itu ibu harus konsentrasi ya. Kalau tepuk 3, 2, 1 berarti 3, 3, 3, 2, 2, 1. Oke. Kita tes ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, silakan Mulia lanjutkan. Nah, ada motivasi perilaku manusia, yaitu pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Berarti kalau tidak nyaman berarti dihukum ya. Kalau kata hukuman itu berarti kita tidak merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena biasanya apa yang terjadi apabila saya tidak atau melakukannya. Kalau misalkan ini maksudnya berarti hukuman itu terjadi kalau kita tidak mau melakukan. Berarti hukuman itu ada. Membuat apa? Membuat kita tidak nyaman. Oke, lanjut Pak. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini berarti kita mengharapkan ada imbalan tentang apa yang telah kita lakukan. Oke, lanjut Pak. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini penting ya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk menghargai diri sendiri berarti kita ada keinginan untuk dihargai. Kenapa? Karena kita setelah melakukan ini, apa yang kita dapatkan dari hasil yang telah kita lakukan. Oke, lanjut Pak. Nah, ini ada tiga. Ini ada tiga motivasi yang saya jelaskan tadi. Masing-masingnya itu yaitu ada eksternal dan internal. Berarti ada dua yang eksternal, yaitu tentang hukuman dan imbalan. Karena kita apa hukuman tidak nyaman, imbalan tentang apa yang kita buat kita harus mengharap imbalan, dan internal untuk diri kita sendiri. Nah, itu masuk ke dalam diri kita sendiri, internal. Lanjut Pak. Nah, ini refleksi diri sebagai seorang guru. Ini kita, ini umumnya kita ya, ibu-ibu, khususnya kita. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari kenyamanan dan tidak nyamanan? Ini berarti poin yang ini. Berarti kita itu ketika hadir tepat waktu, apakah karena kita itu menghindari karena apa? Karena menghadiri itu tepat waktu karena kita tidak mau ditegur oleh atasan, atau karena kita ingin menghindari untuk mendapatkan surat peringatan. Ya Bapak Ibu. Kemudian berarti itu membuat kita sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa? Karena kita berarti pada hukuman. Kemudian atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan dari karyawan lain. Nah, kenapa kita kalau datang tepat waktu? Oh, saya ingin mendapat penghargaan dari teman Anda. Anda keren datang tepat waktu. Berarti kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita kerjakan. Oke. Menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini tadi internal. Kenapa kita melakukan itu? Bukan semata-mata karena kita takut akan ditegur atasan, karena surat peringatan dan sebagai imbalan yang akan teman apresiasi untuk kita. Tapi kita melakukannya itu untuk diri kita sendiri sebagai contoh dan yang jadi role model untuk siswa-siswa peserta didik kita. Gitu. Kedua, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, ketika motivasi tadi kita, kira-kira apa yang paling mendasari murid-murid kita di sekolah? Lanjut Pak.
Ini ada menurut KHD Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga tetap buat memerintah diri sendiri. Nah, berarti jelas ya dengan tadi di sana, bukan hanya kita untuk diperintah, tapi kita itu melakukan untuk diri kita sendiri, bukan karena kita hanya takut untuk diperintah dan sebagai hukuman atau imbalan saja, tapi itu kembali ke dalam diri kita sendiri, ya pada poin 3. Oke, hukuman dan penghargaan, konsekuensi, restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru lain, baik sebelum atau sesudahnya. Ya kan, biasanya kalau hukuman itu kita hanya mengambil satu pihak tanpa persetujuan dari si yang kita hukum, lawannya, tanpa kita disetujui. Jadi kita melakukannya itu sendiri, sepihak. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh perbuatan kata-kata. Bisa berupa fisik dan psikis. Bisa berupa fisik, mungkin kita menghukum dia dengan berdiri di terik panas, mengangkat kaki sebelah, atau dengan kata-kata kita yang merusak psikis anak tersebut. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, berarti di sini ada yang sudah terencana dan ada sudah disepakati. Umpama setelah datang tiket telat terlambat, apa yang dia dapatkan. Nah, itu sudah ada perencanaan apa yang harus mereka terima ketika mereka terlambat tiket, ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, kenapa? Karena ini konsekuensinya bisa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan. Seperti tadi saya sebutkan yang tiket, berarti itu sudah ada konsekuensi di awal. Jadi itu bukan berupa hukuman yang kita lakukan sepihak. Oke, Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Ahmad. Nah, apa itu restitusi? Pada pembahasan di sini ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan mereka ingin tujuan mulia bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Nah, setelah kita melakukan adanya kesepakatan, nah dari pemaparan tadi saya ada pertanyaan yang menjanggal mungkin di pikiran Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Mungkin tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan itu belum tentu kita bilang, maksudnya ke eksternal atau ke internal, maksudnya ke hukuman atau ke restitusi. Oke Bapak Ibu, kita silakan siapa yang mau bertanya? Bu Juwaria, kepada Bu Juwaria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selama ini sudah mengajar. Berarti ada di lapangan yang kita dapati, baik itu dari saya sendiri ataupun rekan-rekan guru yang lain, mungkin ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin, jadi yang kita berikan adalah hukuman. Jadi untuk pertanyaannya, selain hukuman apakah hukuman ini bisa diganti dengan cara yang lebih baik lagi untuk kita terapkan di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Juwaria. Baik, sekarang berarti kita pilih dulu. Permasalahannya seorang anak melakukan pelanggaran terhadap disiplin yang telah disepakati. Nah, apakah dia itu kelasnya sudah ada kesepakatan di awal atau memang tidak ada kesepakatan yang hanya kita mengambil sepihak yang kita menghukum. Nah, apabila kalau sudah ada kesepakatan, maka itu tidak termasuk ke dalam hukuman, maksudnya ke dalam restitusi dan restitusi. Kenapa? Karena kan dia
yang melanggar berarti dia siap menerima. Apabila tidak ada kita lakukan seperti itu, maka masuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi. Kenapa? Karena itu eksternal, tidak ada dalam pembahasan kita antara kita dan lawan bicara. Kalau misalkan yang jangka panjang itu berarti berefeknya panjang. Nah, kalau seandainya kita lakukan hukuman dalam bentuk konsekuensi yang berhukuman dalam bentuk jangka pendek. Nah, berarti di sini saya simpulkan, ibu buat dulu kesepakatan. Setelah itu baru lahirlah sebuah restitusi antara ibu dan warga di kelas. Jadi ketika kita mengambil restitusi tersebut, kita tidak menghukum siswa tersebut. Nah, itu tidak masuk dalam hukuman. Sekian ibu, terima kasih. Saya rasa ini sudah jelas, dengan pertanyaan tadi juga sudah sangat jelas karena berdasarkan pertanyaan yang kita hadapi sehari-hari di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya pemaparan tentang keyakinan kelas itu akan dibahas oleh teman saya Lia Fitrina Sri Adrian. Kepada Ibu Lia kami persilakan. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk materi yaitu keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, ya kan? Nah, jadi seperti ini, misalnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan atau keyakinan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu karena ada nilai-nilai keselamatannya atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu memiliki prosedur. Itu ada 7. Yang pertama, prosedurnya itu mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar. Ini seperti biasa awal kelas ya kan? Awal-awal semester itu pasti ada kita dengan bersama murid pertama buat organisasi kelas. Kemudian itu ada organisasi kelas seperti struktur ya, struktur organisasi kelas ada wali kelas yang pertama di atas kan. Kemudian ketua kelas, wakil ketua kelas, kemudian sekretaris bendahara. Setelah selesai itu baru nanti piket kelas dan ada Senin sampai kita kan sudah sepakati dengan anak-anak kan, ataupun wali kelasnya yang menentukan si A si B di hari atas. Kemudian lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, nah di sini baru guru dengan murid-murid di kelasnya itu harus sepakat untuk melakukan keyakinan kelas ini. Seperti mempersiapkan yang pertama tadi, prosedurnya mempersiapkan murid bercurah pendapat, ya kan? Misalnya untuk dari anak-anak itu boleh maju satu-satu ke kelas untuk ke papan untuk menulis. Kira-kira keyakinan kelas apa yang pertama kita buat? Pasti tentang anak-anak pasti biasanya tulis tentang disiplin, ya kan? Ada ibu-ibu seperti itu ya di kelas, jangan datang terlambat, gitu kan? Ditulis. Ternyata untuk penulisan itu tidak boleh pakai kata-kata jangan, diubah bahasanya. Seperti disiplin waktu seperti itu, di bahasanya itu dirubah. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas. Ya. Jadi gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif seperti saya katakan tadi. Nah, misalnya jangan buang sampah. Bahasanya gimana kita rubah? Iya, seperti itu, buang sampah pada tempatnya. Di situ sebenarnya yang sudah lebih positif ya bahasanya. Kemudian nih ada contoh lagi kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bagaimana kita ubah kalau kata-kata seperti itu? Ya. Jalan yang tertib di koridor.
guru di kelas, ya kan? Bisa seperti itu. Intinya jangan berlari-lari, kita bisa jatuh. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curang pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, ini maksudnya kan tadi kita udah rubah bahasanya dari negatif menjadi positif. Kita tinjau kembali bersama-sama dengan anak-anak itu. Ternyata mana tahu ada bahasa yang seperti bukan sepakat, tapi kayak menghukum kayak peraturan gitu. Nah, dia harus yang bahasa yang memang bahasa dari kata-kata kesepakatan tadi, dan kalimatnya positif. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan itu akan berkurang. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, maksudnya gini Bu, misalnya ada kalimat yang panjang, kalimatnya sudah positif, nggak berbentuk peraturan, tapi dia panjang. Jadi bisa ditinjau lagi di situ untuk menyederhanakan kalimatnya, jangan terlalu panjang. Ada contoh nggak sama Ibu kira-kira? Yang biasanya kesepakatan kelas yang kalimatnya panjang. Itu udah disingkat. Yang panjangnya jangan. Apabila kamar kecil hendaklah harus mendapat izin dari Itu panjang ya kalimatnya. Saya ulang. Apabila hendak ke kamar kecil atau toilet harus mendapatkan izin dari guru, berarti minta izin dulu dia. Itu betul, tapi gimana kita sederhanakan kalimat itu? Coba kita tes. Gimana kalau kita tes kalimat itu? Ada yang bisa ibu-ibu? Kalimat itu. Berarti itu keluar masuk itu bukan harus ke toilet. Keluar masuk seizin guru atau memakai bed izin keluar itu boleh. Karena kita kan pakai bed kan di sekolah kita. Nanti mau ke kantin? Yang jelas yang keluar masuk. Ini ada yang lebih suka lagi apa tadi? Ya, meminta izin sebelum keluar kelas. Ya kan? Berarti dibalik lagi ya. Bahasanya aja dibalik sebenarnya. Itu udah jelas ya. Nah, kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Ya seperti apa ya? Seperti fakta integritas ya. Ya, ada kalau keyakinan kelas itu sudah oke dibuat, kemudian ditinjau ulang juga sudah oke. Kemudian kan semua sudah setuju. Harus ada tanda tangannya. Nah, supaya jangan ada nanti yang tidak mau menjalankan itu, maksudnya tidak ada bukti bahwa dia menyetujui itu. Makanya dibuatlah tanda tangan guru dan seluruh warga di kelas tersebut. Kemudian yang terakhir itu keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, berarti kita buat, apakah anak-anak buat di karton ataupun dicetak kayak model spanduk itu, model ukuran kecil itu taruh di kelas dan nampak ya sama semua, dan bisa dibaca. Kalau bisa di kreatif anak-anak sekarang kan dia ada di warna-warnai gitu. Lanjut. Nah, kebutuhan materi selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada pertanyaan penanti. Ada seorang guru bernama Ibu Ambar, yaitu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah-ulah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi beberapa anak ini, kawan-kawan si Doni ini mengeluhkan
mengeluhkan bahwa si Doni ini sering minta bekal makan siang mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, jika ibu-ibu di sini menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Menurut ibu-ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Berarti ada dua pertanyaan. Situasi Ibu Ambar ini, kalau ibu-ibu mengalami, apa yang akan ibu lakukan? Yang pertama. Yang kedua, apa alasannya? Ada Bu? Boleh tadi? Ya. Mungkin bisa tanya ke Mas Doni, kenapa dia suka meminta sama kamu? Alasannya. Latar belakang si Doni itu kenapa dia suka, apa dia nggak makan di rumah? Atau dia atau nggak ada yang masak gitu ya, ataupun nggak ada uang jajan. Kita harus cari tahu dulu kenapa dia seperti itu. Berarti nyambung ke pertanyaan kedua Bu ya, alasannya tadi itu. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima yang pertama, atau bahasa Inggrisnya belonging. Kemudian penguasaan atau power. Kemudian freedom, kebebasan, fun, kesenangan. Yang di tengah itu survival, bertahan hidup. Ada 5 berarti ya kebutuhan dasar manusia. Mungkin tadi si Doni itu. Iya, dia masuk ke survival kira-kira ya. Tapi kita tanya dulu. Kemudian ini materi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Itu fungsi tubuh kita. Kemudian dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar ya seperti tadi kita ya, survival, bertahan hidup. Mungkin dia lapar. Lanjut. Nah, kemudian yang kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup dan lain-lain. Dalam kasus tadi, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal itu dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Itu kan menurut dia. Padahal teman-temannya kesal sebenarnya ambil makan siangnya. Ya, berarti dia betul mau diperhatikan sama seperti anak-anak sama kita Bu. Ada juga yang buat bandel, padahal dia caper sebenarnya ya, cari perhatian kita. Ada yang bikin sakit obat apa Panadol kan? Pusing biasa bodrek ya, bahasa kita bodrek. Nah itu, udah mereka cari perhatian kita, biar kita ingat sama dia. Saya juga ada dulu seperti itu, tapi kesel kali tapi di luar, kalau jumpa di luar, waktu udah tamat anak itu, malah mereka Bu yang ingat sama kita, anak-anak bodrek itu, dia yang nyapa kita duluan. Tapi yang anak tadi yang ranking 1, ranking 2, pas di luar tak pernah lihat, padahal di samping Bu. Tuh. Kemudian lanjut penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dalam kasus tadi itu si Doni ini dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, padahal si Doni ini sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Dia ya merasa berkuasa seperti bos, senang ya dia takut sama aku gitu dalam hati Doni. Kemudian ya yang ini kebebasan, kebutuhan untuk bebas. Si Doni ini kan dia jawab dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, misalnya Indomie gitu. Indomie aja, Indomie telur gitu kan. Dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, si A, si B. Bawanya kan beda-beda, dia mau coba. Seharusnya dia minta izin dulu kan dengan teman-temannya, pasti kasih lah kawannya sedikit-sedikit seorang. Jadi dia mau ini memenuhi kebutuhan kebebasan dia. Ya, lanjut. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dia melakukan ini iseng-iseng aja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya, waktu diambil itu kan kesal tuh wajah ekspresinya beda-beda. Nah, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya senang. Dia lihat ekspresi orang ini yang ada berbeda-beda ya cara kesalnya. Lanjut. Habis. Nah,
Yang ini 5 posisi kontrol. Sebagai guru ya, sebagai guru ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ada 5. Nah, kalau penghukum, misalnya penghukum ini iya, dia seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti Bu Devi bilang tadi, kan anak misalnya telat dikasih hukuman berdiri di tiang bendera misalnya, itu hukuman. Tapi itu hukuman yang apa sih? Hukuman yang tidak bagus ya, tidak memberikan disiplin ya. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, merasa bersalah di sini orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kita sebagai guru itu bisa buat pembuat rasa bersalah bagi anak-anak ini. Kemudian bisa jadi sebagai teman guru itu tidak akan nyakitin murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi jangan bukan teman kayak teman dia, guru, tapi tetap kayak teman. Kemudian pemantau. Memantau berarti guru ini mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi, murid-murid yang diawasi. Kemudian bisa sebagai manajer. Manajer itu mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian menemukan solusi atas permasalahan sendiri untuk anak-anak itu juga ya, sebagai manajer. Terus kemudian bisa dukung murid-muridnya. Nah di sini di sini ada penghukum, misalnya gimana menghukum itu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu sudah, misalnya anaknya salah, tapi kita jangan sampai jadi kayak gini, penghukum, menghardik gitu ya, harus dengan yang bagus. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ceramah misalnya, harusnya gini, ibu kecewa sama kamu, gitu, itu membuat orang merasa bersalah anak-anak itu. Kemudian teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau yang membuat alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Ataupun yang lain, masa kamu tidak mau? Nah seperti itu, ya. Itu yang bagusnya maksudnya. Ya. Kalau pemantau, apa peraturannya? Ingat kamu peraturannya apa? Seperti itu. Oleh manajer, apa yang kita yakini? Contohnya apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita kasih solusi, dia mikir sendiri bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang dia buat, kesalahan yang dia buat. Nah seperti itu ya. Segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini Bu, fungsinya itu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Di sini ada 3 ya, validasi kebutuhan. Pertama menstabilkan identitas, yang paling bawah. Ya. Kedua validasi kebutuhan. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Misalnya gini, contoh kasus misalnya ya, ibu lagi ngajar, kemudian ada anak datang terlambat, itu udah kita di dalam tuh udah siap ngaji, udah lagi kasih materi lah, baru mulai. Datang anak, Assalamualaikum Bu, kan? Datang terlambat, Waalaikumsalam. Kenapa Bu saya terlambat? Kenapa terlambat? Setelah bangun. Di situ kita nggak boleh langsung marahin dia di situ. Kita bilang, ayo udah nanti temuin ibu di kantor. Gitu. Jadi kita nggak bikin malu dia di depan anak-anak lain, seperti itu kira-kira ya. Itu kemudian pas sudah dia datangin kita di kantor, nanti dia istirahat. Dia kita tanya lagi kan kenapa, kita kasih tahu alasannya kenapa bisa telat, karena mungkin dia telat tidur, si main game bisa jadi kan telat tidur, main game lihat TikTok. Kemudian di situ kan dia kasih tahu alasannya. Jadi kita bilang itu bahwa dia salah, tidak boleh seperti itu lagi. Kemudian nanti kita kasih hukumannya apa, saya gitu, bukan hukuman sebenarnya. Seperti kamu harus menyalin tugas-tugas yang udah tertinggal tadi. Nah, kemudian jangan ulangi lagi.
Kemudian kamu ada nggak buat keyakinan kelas tadi sama wali murid? Apa salah satu keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama teman-teman tadi sama ibu guru? Pasti ada nggak datang tepat waktu. Berarti kan dia sudah melanggar satu keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat kesepakatan kelas. Nah, di situ barulah berarti dibilang ada, gitu kan? Berarti dia di situ dia tahu salah, kita kasih tahu. Itu segitiga resepsi. Nah ini beberapa teori Bu ya. Dari Gosten itu ada, saya bacakan satu. Resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ciri-ciri resolusi. Ada 9. Ada untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian diri cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Semangat pagi. Semangat. Oke. Sudah masih pagi walaupun siang. Oke, tanggung jawab kelas 2001, 2, 3. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Peduli, peduli, peduli. Jujur, jujur, jujur. Adil, adil, adil. Oke. Sekali lagi, yang ingat nantinya. Sekali lagi Ibu, saya hanya memberikan gerakan yang ibu-ibu boleh berdiri, sama juga berdiri boleh. Saya memberikan gerakan tapi suaranya dari ibu-ibu. Oke, 1, 2, 3. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Peduli, peduli, peduli. Jujur, jujur, jujur. Adil, adil, adil. Oke. Baik, terima kasih. Masih ada semangatnya. Nah, balik ke sesi pertanyaan satu lagi Ibu. Siapa yang ingin bertanya? Ya, situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Jadi di situ tadi sudah Anda jelaskan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru sekolah. Menurut Anda, manakah yang lebih cocok kita terapkan di sekolah untuk kelima posisi kontrol tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan pertanyaan, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru yang cocok untuk diterapkan di sekolah. Menurut saya itu sebagai teman, pemantau dan manajer, tapi lebih bagus lagi sebagai manajer Ibu. Ya, karena kalau sebagai teman itu ada plus minusnya juga, kayak 50-50 saya bilang. Ada guru terlalu dekat dengan teman, dengan anak-anaknya udah kayak mana gitu ya. Jadi anak-anak itu maunya sama guru itu aja, ya nggak bagus juga. Tapi ada bagian positifnya juga. Ada hal-hal yang misalnya kayak anak bodrek tadi maunya ada apa namanya? Bisa curhat. Iya, bisa curhat. Jadi yang guru lain nggak bisa korek sama yang situ itu bisa. Kemudian sebagai pemantau, anak-anak juga ini juga sama kayak 50-50 gitu. Nggak semua anak-anak maunya diawasi juga ya bukan? Nggak ada kebebasan sedikit pun. Kemudian sebagai ya lebih bagusnya sebagai manajer ya, sebagai manajer bisa ada dukungan, kita kasih motivasi juga di situ ya, seperti itu Ibu. Ya. Baik, sekian dari paparan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian pemaparan dari kami tentang budaya positif di sekolah. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Berarti kesepakatan kelas itu hal-hal positif yang harus kita sepakati bersama. Ibu sebagai wali kelas dan kalian sebagai warga kelas ini. Nah, agar kenyamanan kita itu terjaga, ya. Jadi nanti ibu akan bagikan kertas ini untuk kalian. Kalian akan menuliskan apa kesepakatan kelas kalian masing-masing satu. Di sini nanti kalian maju untuk kalian tempelkan ke depan. Nah, setelah itu baru kita ambil kalimatnya harus kalimat yang positif, jangan kalimat negatif. Nah, seperti misalnya yang negatifnya jangan buang sampah sembarangan. Itu masih negatif kalimatnya karena ada kata-kata jangan. Dia harus kalimat positif, langsung aja buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, kita membagikan kertas untuk kalian isi. Bisa satu kalimat ya.
hari. Nah sekarang ini perlu ditandatangani oleh ketua kelas, karena ketua kelas kan yang mewakili kelas ini. Nah berarti itu hasil sepakat dari kelas ini dan perlu ditandatangani. Baik, ketua kelas. Nah, jadi ini semua sudah disepakati oleh kalian dan sudah ditandatangani oleh ketua kelas, penanggung jawab di kelas ini. Dan ini harus dibuat yang bagus. Bagaimana buatnya? Di karton. Di karton itu harus dibuat yang cantik juga. Boleh diwarnai, boleh digambar apa gitu kan. Kemudian tempel boleh di atas itu, boleh di situ. Nah, ataupun kalian mau dibuat sablon bisa juga ya. Dibuat ukuran kecil. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, tadi yang memanggil saya. Duduk sekarang. Nah, Salsabila, ini udah jam istirahat kan? Ada ibu bilang tadi panggil ke sini kan? Nah, tadi kamu jam ibu kan kamu telat pergi sekolah gitu. Telat gimana itu? Dari rumah atau gimana? Coba. Telat dari rumah. Telat dari rumah. Ke sini naik apa tadi? Diantar. Diantar. Nah, jadi bangunnya emang jam berapa? Telat bangun tadi Bu, jam hampir setengah 8 lewat. Hampir jam 8. Telat kali. Emang kenapa bisa telat bangunnya? Semalam telat tidur. Telat tidur, ngapain lagi? Jam berapa tidur? Setengah 3 Bu. Hah? Setengah 3. Jam setengah 3 ngapain aja tuh? Dari jam 12 itu sampai setengah 3 ngapain? Sibuk main HP Bu, scroll TikTok. Nonton TikTok dari semalam Bu. Lupa waktu nggak lihat jam. Tahu-tahu udah setengah 3. Ya Allah, makanya jadi telat ya, jadi ngantuk kan? Jadinya Iya, Bu. telat bangun. Ada sholat subuh nggak? Enggak, aku telat bangun soalnya. Ya Allah, nah ini. Jadi kan, kamu ini sering ya kayak gitu. Ibu dengar dari ketua kelas, ibu panggil tadi ketua kelas katanya ada beberapa kali di pelajaran lain juga ada yang telat gitu ya. Iya. Ada disuruh apa sama ibu guru yang lain? Ada disuruh nyalin tugas. Ada Bu. Ada kamu kumpul? Belum Enggak. Bu. Enggak. Betul. Betul Bu. Berarti nggak dicek ya? Iya. Jadi kamu kan sering telat itu. Coba kamu, memang ibu memaklumi kamu apa namanya telat itu ada di anak-anak yang lain. Cuman itu kan alasannya seperti itu karena memang kesalahan sendiri, ya kan? Berarti harus diprogram ulang itu jadwal tidurnya. Coba tidur jam 10 atau jam 11, nah, seperti itu. Kemudian jangan lagi main HP. HP-nya tuh di silent, kemudian ditutup aja lah pokoknya apa namanya data selulernya. Jadi nggak ada lagi bunyi-bunyi yang lain, ya. Nanti kalau udah telat tuh nama kamu sering di jadwal piket itu beberapa kali nama kamu, ya. Karena udah keseringan, makanya udah terbiasa tidur telat. Udah terbiasa tidur telat. Nah ini nggak boleh lagi kayak gitu, jangan dibiasakan itu menurut kamu gimana itu salah atau tidak? Salah. Salah kan? Iya kan salah. Udah tahu kok salah. Tapi kenapa kembali berulang? Karena udah terbiasa tidur telat. Emang kamu insomnia? Insomnia? Iya. Nah, kalau orang insomnia tuh harus jadwal tidurnya memang harus diatur, ya, harus lebih cepat tidur. Nah, kalau bangun tengah malam sholat itu boleh, misalnya sholat malam, terus tidur lagi, ya. Nah, habis sholat subuh itu pergi sekolah. Tadi diantar ya? Diantar sama siapa? Diantar sama kakak. Daerah rumahnya mana? Jauh dari sini Bu. Di mana? Daerah Bungkah. Kira-kira berapa menit kalau dari Bungkah ke sini? Tergantung gimana jadwal keretanya. Diantar sama mama? Diantar sama kakak. Oh sama kakak.
berarti setelah kamu solusinya, coba ibu mau dengar solusi dari kamu dulu sebelum ibu supaya nggak telat lagi. Tidur awal, jangan begadang, jangan asik main HP, bisa atur waktu, bangun pagi, sholat subuh, habis itu sekolah. Sarapan dulu jangan lupa, baru Iya, pergi sarapan. sekolah. Jadi kakak pun nggak telat antarnya kan? Nah, gitu ya. Jadi ini karena tadi kamu telat, jadi kan ada beberapa pelajaran ibu yang ketinggalan, ada beberapa kan, jadi nanti disalin ulang sama pinjam punya kawan. Nanti ibu periksa ya, ibu cek nggak cek, pasti ibu cek ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliza Yasmin, saya guru dari SMA Negeri 1 Dewantara. Setelah mendengar pemaparan dari teman-teman CGP Angkatan 11 di sekolah saya menjadi lebih memahami tentang disiplin positif di sekolah, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, serta 5 macam kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Terima kasih teman-teman CGP Angkatan 11 di SMA Negeri 1 Dewantara. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cualsa Zahira dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya sangat gembira karena hari ini kami membuat keyakinan kelas bersama-sama. Saya yakin bahwa keyakinan kelas ini akan membuat kelas kami lebih tentram, damai, dan lebih nyaman untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.